يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام عليك. Kita kehilangan 1000 lebih ringan daripada orang yang kehilangan 10.000. Lebih ringan, kita cuma hilang 1000. Ini 10.000, ini lebih sulit, lebih susah. Lebih susah. Nah kayak itu juga artinya orang yang mati sedikit ingin mencintai dunia ini, maka dia akan lebih ringan daripada orang yang mati banyak mencintai macam-macam daripada dunia. Maka begitu pula keadaan orang yang mempunyai 1 dirham itu lebih ringan daripada keadaan orang yang mempunyai 2 dirham. Dan itulah yang dikehendaki. Itulah yang dikehendaki dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibud dirham akhaffu hisaban min sahibid dirhamain. Artinya orang yang memiliki 1 dirham adalah lebih berat, lebih ringan hisabnya daripada orang yang memiliki 2 dirham. Dan tidak ada sesuatu dari dunia yang tertinggal daripadamu ketika mati, melainkan itu adalah penyesalan atasmu sesudah mati. Makin banyak yang ditinggalkan daripada dunia, makin banyak penyesalannya sesudah mati itu. Maka kalau kamu menghendaki, maka perbanyaklah. Bila hendak banyak menyesal, banyakilah mencintai daripada dunia. Dan kalau kamu ingin, maka persedikitlah. Kalau hendak kada banyak kesusahan-kesusahan sesudah mati, maka sedikitilah mencintai daripada dunia ini. Kalau kamu memperbanyak, maka kamu tidak memperbanyak melainkan dari penyesalan. Dan kalau kamu mempersedikit, maka kamu tidak meringankan melainkan dari belakang. Dan hanya saja banyak ular dan kalajengking dalam kubur orang-orang kaya yang menyukai kehidupan dunia atas akhirat dan merasa senang dengannya dan merasa tentram kepadanya. Maka inilah makam-makam iman dengan ular kubur dan kalajengking dengan macam-macam azab lainnya. Nah, jadi itulah penjelasan daripada hadis Nabi bahwa seseorang yang tidak beriman kepada Allah, begitu dia mati maka diutus kepadanya 99 ular yang masing-masing ular itu mempunyai 9 kepala. Nah, itu artinya isyarat bahwa makin banyak orang ini mencintai sesuatu daripada dunia, maka makin banyak yang akan menyengatnya di dalam kubur. Itu bisa dipahami bahwa memang ular itu yang menyengatnya, atau bisa diartikan bahwa itu adalah sakitnya meninggalkan sesuatu yang banyak dicintainya dan disayanginya itu. Abu Sa'id Al-Khudri melihat anaknya yang telah meninggal dunia dalam tidur. Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi bermimpi bertemu anaknya yang sudah meninggal dunia. Lalu ia berkata kepadanya, "Wahai anakku, nasihatilah aku." Anaknya menjawab, "Janganlah kamu menyalahi Allah Ta'ala pada apa yang Dia kehendaki. Jangan menyalahi Allah, karena itu akan menimbulkan kesusahan, penyesalan sesudah mati." Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Wahai anakku, tambahkanlah nasihat kepadaku." Apalagi nasihat lain pada itu. Anaknya berkata, "Wahai ayahku, engkau tidak sanggup." Abu Sa'id berkata, "Katakanlah." Anaknya berkata, "Janganlah engkau jadikan antaramu dan Allah 1 baju gamis." Nah, maka ia tidak memakai baju gamis selama 30 tahun. Nah, artinya janganlah banyak mencintai, menyukai daripada dunia-dunia itu.
Nah, karena itu semua yang dicintai daripada dunia itu akan menyusahkan kita, akan mempersulit kita mulai alam kubur sampai seterusnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu bertanya, manakah yang benar dari 3 makam ini? Pada minggu yang lalu Rasulullah menyatakan bahwa di dalam kubur itu akan datang 99 ular, yang masing-masing ular 9 kepala, yang menyengat, menggigit orang yang di dalam kubur itu, yang mana mereka waktu hidupnya mencintai daripada dunia ini. Diperiksa di kubur, orang kafir mati kada ada ularnya. Nah itu kan orang kafir tuh mati, diperiksa kan kita lihat ada ularnya. Nah kayak apa caranya mempaham hadis Nabi itu, sedangkan Nabi itu kada mungkin kada bujur apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan ini berlawanan dengan kesaksian kenyataan yang ada. Orang yang mencintai dunia maka dia akan digigit ular-ular di dalam kubur. Begitu orang cinta dunia ini mati, diawasi, diperiksa, kan ada ular-ularnya. Nah, jadi antara kenyataan dengan hadis Nabi itu beda. Nah, kayak apa caranya supaya kita bisa menerima apa yang disampaikan Nabi itu, walaupun kenyataan yang kita lihat ini kada sesuai. Nah, semalam disebutkan Imam Ghazali itu ada 3 macam jawabannya. Satu jawabannya, orang yang di alam kubur itu sudah pindah dari alam dunia kepada alam malakut. Nah, alam malakut itu kada kau lagi dilihat dengan mata kepala ini. Nah, jadi itu orang dalam kubur, orang sudah pindah dari dunia kepada alam malakut, dan itu kada bisa lagi dilihat oleh mata kepala. Jadi pernyataan Nabi bahwa di situ ada ular banyak itu kita percaya. Nah, kita yakin bahwa itu ada. Kenapa kada ada barangnya kita lihat? Karena itu bagian dari alam malakut yang kada bisa dijangkau oleh mata kepala ini. Nah, itu satu jawaban. Nah, jawaban yang kedua dijelaskan Sidin bahwa orang yang sudah mati itu sama dengan kita, dengan kawan kita yang lagi tidur, yang lagi guring. Nah, kawan kita guring digigit ular. Nah, inya kuciak, kita kada tahu digiganya. Orang nang guring ni bermimpi disasahi orang gila. Nah, di kampungnya lawan parang, inya buka minta tolong, kita yang dihiga kada mendengar. Nah, orang dalam kubur pun bisa juga demikian. Inya menerima siksa dari Allah dengan siksa yang dahsyat, tapi kita di atasnya kada tahu, kada mendengar. Nah, itu jawaban yang kedua. Nah, jawaban yang ketiga, bisa juga ular-ular yang dimaksud Nabi itu bukan ular berbentuk ular, tapi artinya sakitnya sama dengan sakit dipatuk ular. Nah, jadi orang yang mencintai dunia ini melebihi daripada mencintai Allah, begitu dia mati dia akan digigit ular. Bukan ular menggigit, tapi sakitnya sama dengan digigit ular. Nah, untuk membayangkan dalam pikiran kita, lalu disampaikan oleh Nabi dengan ular. Padahal bukan ular, cuma sakitnya sama dengan orang yang digigit ular sedemikian banyak itu. Nah, jadi ada 3 makam. Nah, kalau kamu bertanya manakah yang benar dari 3 makam ini, maka ketahuilah bahwasanya pada manusia ada yang tidak menetapkan selain yang pertama dan ingkar kepada yang sesudahnya. Ada sebagian manusia yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan Nabi itu benar adanya. Orang yang dikubur, dihimpit kubur, disiksa, dipukuli, walaupun kita kada melihat karena bida alam. Dan apa yang disampaikan Nabi itu benar, kita wajib percaya. Nah, sebagian manusia ada yang mengikuti pendapat itu, dan dia ingkar kepada yang sesudahnya, makam yang kedua dan ketiga. Dan di antara mereka ada yang ingkar kepada yang pertama dan menetapkan yang kedua.
Ini memaham pun Nabi itu kayak orang buring. Dia bermimpi, sakitnya dalam mimpi sama. Cuma kalau diketahui oleh orang yang di sampingnya. Nah, ada yang umpat di situ. Dan di antara mereka ada yang tidak menetapkan selain yang ketiga. Artinya dalam kubur memang kada ada ularnya, cuma si mayat ini menderita sama sakit dengan orang yang digigit oleh sedemikian banyak ular. Nah, ularnya kada ada, cuma sakitnya sama. Itu perumpamaan aja, contoh aja. Nah, jadi ada 3 pendapat nih. Ada satu golongan manusia ikut kepada pendapat yang pertama, pendapat kedua, pendapat yang ketiga. Dan hanya saja yang benar yang terbuka bagi kami, ujar Imam Ghazali, dengan jalan penglihatan hati adalah bahwasanya sekalian yang demikian itu pada tempat mungkin. Itu mungkin, semuaan mungkin. Mungkin makam yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu mungkin. Artinya bisa terjadi. Orang yang di dalam kubur itu, bisa dia dikirim Allah ular, cuma ularnya ini ular bukan ular alam dunia, ular alam sana yang kadang bisa dilihat oleh mata. Nah, bisa itu. Bisa juga orang yang digigit ular itu orang yang diumpamakan seperti orang bermimpi. Nah, bisa juga sakitnya sama dengan sakit digigit ular walaupun ularnya kada ada. Semua itu mungkin. Dan bahwasanya barang siapa ingkar kepada sebagian demikian, maka itu adalah karena sempitnya kandungannya dan kebuduhannya tentang luasnya kudrat Allah Subhanahu wa taala dan keajaiban-keajaiban pengaturannya. Lalu ia ingkar daripada perbuatan-perbuatan Allah, apa yang ia tidak berjinakan hatinya dengannya dan tidak menyukainya. Nah, orang